Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa melakukan perkuliahan online. Mudah-mudahan saudara diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari kimia fisik dengan materi konsep dasar termodinamika. Nah, di mana termodinamika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang energi. Nah, dalam hal ini, energi yang akan kita pelajari adalah energi yang terjadi di dalam suatu sistem kimia. Nah, sebelum masuk kita pada konsep dasar termodinamika, maka kita lihat dulu bahwa termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, di mana asal katanya adalah pertama adalah terem, yaitu artinya panas atau kalor. Kemudian dinamis, yaitu gaya atau force. Ya, tentu dinamis di sini berhubungan dengan perpindahan dari suatu benda. Nah, secara umum, panas itu juga bisa ditinjau sebagai kemampuan benda panas atau hot bodies untuk melakukan suatu kerja atau work. Dan panas juga bisa berhubungan dengan energi dan sifat-sifat dari zat yang ada hubungannya dengan energi. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa termodinamika itu didefinisikan sebagai ilmu tentang energi. Nah, tentu ilmu termodinamika itu pastinya akan mempelajari interaksi energi antara sistem dengan lingkungan atau sekelilingnya. Nah, interaksi ini dapat berupa panas dan kerja yang selalu berhubungan dengan sifat-sifat termodinamika dari zat yang berada dalam suatu sistem tersebut. Nah, tentu kita harus tahu dulu ya apa yang disebut dengan sistem dan yang disebut dengan lingkungan. Nah, mungkin saudara waktu belajar kimia dasar sudah mengetahui ya apa itu sistem dan lingkungan. Nah, tentu sistem itu adalah segala sesuatu menjadi perhatian kita atau dalam hal ini sesuatu yang menjadi objek yang akan kita pelajari. Ya, tentu termodinamika ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang penting akan berhubungan dengan panas dan dinamika. Nah, misalnya mesin automobil, turbin, turbin ya, kemudian ada kulkas, ada pembangkit listrik ya, kemudian bisa juga aplikasinya di dalam AC ya, kemudian combustion system atau sistem geotermal ya, dan banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada artificial organ. Ya, sekarang banyak penelitian yang menghasilkan suatu sel-sel baru atau komponen baru yang aplikasinya sebenarnya berasal dari termodinamika. Nah, tadi sudah disinggung tentang sistem ya. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi perhatian kita atau yang mau kita pelajari. Nah, tentu jelas objeknya apa yang mau dianalisis. Nah, di dalam sistem termodinamika ini, kalau di ilmu kimia sering disebut dengan termokimia ya. Kenapa? Karena yang kita pelajari sistemnya adalah reaksi kimia. Nah, tentu saudara sudah tahu ya sistem termodinamika itu tentu dia mempunyai suatu batas sistem. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan ya. Jadi di luar batas sistem tadi disebut dengan lingkungan. Nah, tentu sistem itu ada 4 jenis ya. Ada yang disebut sistem
terbuka, ada yang disebut dengan sistem tertutup dan sistem isolat atau terisolasi atau sistem adiabat. Nah, tentu berbeda keempat sistem tersebut. Kalau sistem terbuka, tentu baik itu materi ataupun energi. Nah, dalam hal ini di gambar di slide ini kita tandai dengan tanda panah adalah energi, kemudian bulatan tersebut adalah materi ya. Jadi kalau dalam sistem terbuka, maka materi maupun energi akan mudah terjadi keluar masuk ya antar ke dalam sistem tersebut. Nah, kalau sistem tertutup hanya energi yang bisa masuk ya, tetapi materi tidak bisa masuk di dalam sistem tersebut. Kalau terisolasi, baik itu materi ataupun energi tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut karena dia tersekat. Nah, kemudian sistem adiabat sama dengan sistem isolasi, baik itu materi maupun energi, tidak dapat masuk ke dalam sistem, nah, tetapi permukaannya itu bebas untuk melakukan suatu kerja. Nah, tentu di dalam sistem termodinamika yang bisa kita pelajari adalah energi ya, karena memang tadi termodinamika itu ilmu yang mempelajari tentang energi ya. Nah, pada umumnya bentuk energi itu hanya dua, ada kinetik, ada energi potensial ya, jadi setengah mv kuadrat atau dan energi potensialnya mgh. Nah, di dalam termodinamika dalam hal ini kita sistemnya adalah mempelajari reaksi kimia ya, tentu yang berhubungan dengan energi di dalam sistem kimia itu. Nah, di dalam sistem kimia atau reaksi kimia itu yang kita pelajari bisa dilihat dari ikatan kimia yang terjadi ya, apakah ikatan kimia tersebut terbentuk baru atau ikatan yang lama putus, kemudian dia membentuk ikatan yang baru ya. Nah, tentu berhubungan dengan energi ya. Apakah energi itu diserap atau dilepaskan sehingga sistem dari energi yang terjadi pada reaksi kimia itu ada yang disebut dengan sistemnya eksoterem ya. Artinya apa? Eksoterem itu terjadi pelepasan energi ya, sehingga ikatan yang terbentuk pada reaksi tersebut akan lebih stabil. Nah, nanti kita bisa lihat ya bagaimana energinya ya, karena eksoterm ini melepaskan energi. Tentu produknya akan energinya menjadi rendah. Nah, kalau dia sistemnya endotermik atau endoterem, nah energi yang ada pada reaksi kimia itu diserap ya, artinya dia bukan menghasilkan energi, tetapi dia menyerap energi. Nah, tentu ikatan kimia yang dibentuknya akan kurang stabil dibandingkan dengan eksoterem ya, karena energi produknya tinggi. Nah, di sini saudara bisa lihat ya di grafik di grafik antara energi dengan reaktan dan produk ya. Nah, di sini nampak eksoterm itu pada reaktan dia mengandung energi yang lebih tinggi dibandingkan di produk, sehingga energi akan dilepaskan dari reaktan menjadi produk, sehingga produk ini akan menghasilkan ikatan yang lebih stabil karena energinya lebih rendah. Dan begitu pula eksoterem ya. Jadi eksoterem ini kebalikan dari endoterem. Energi pada produk akan lebih tinggi dibandingkan reaktan ya, sehingga produk yang dihasilkan akan kurang stabil karena energinya tinggi karena dia menyerap panas tadi ya, endoterem. Nah, kemudian di konsep dasar termodinamika, hukum yang kita pelajari adalah hukum kekalan energi ya, selalu juga disebut dengan hukum termodinamika pertama. Hukum kekalan energi mungkin saudara sudah tahu ya, bahwa energi tidak dapat
diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, energi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya, atau bisa dipindahkan dari energi yang satu ke energi yang lain. Nah, contohnya pembakaran gas alam, ya, misalnya metana. Nah, metana kalau dibakar akan merubah energi potensialnya menjadi energi panas. Jadi metana kalau sebelum dilakukan pembakaran, kita tidak akan merasakan adanya panas pada metana itu, ya, karena belum berubah energi potensialnya. Jadi kalau dipanaskan metana itu tentu perlu oksigen, ya. Nah, akan menjadi CO2 ditambah H2O, kemudian menghasilkan energi panas dan cahaya. Nah, itu contoh dari hukum kekalahan energi, ya, bahwa hanya terjadi perubahan energi, ya, dari potensial ke energi panas. Nah, kemudian mengenai satuan, nah tentu satuan energi kita sudah tahu juga, ya, bahwa satuan energi itu bisa disimbolkan dengan joule, ya, atau kilojoule, dan bisa di SI-kan menjadi kilogram meter kuadrat S-2. Jadi 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat S-2. Nah, itu saudara harusnya sudah tahu, ya, karena memang ini satuan energi sudah biasa. Nah, kemudian satuan energi selain joule juga ada dalam bentuk kalori, ya. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule. Nah, awalnya kalori itu didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air dari 15 derajat Celcius ke 16 derajat Celcius. Nah, kemudian kalori ini sering kita jumpai dalam produk-produk makanan, ya. Jadi saudara sudah biasa melihat berapa kalori dari suatu makanan tersebut. Nah, biasanya satuannya sudah dalam bentuk kilokalori, ya. Jadi tinggal kita konversikan saja menjadi joule. Nah, kemudian hukum termodinamika itu ada 3, ya. Jadi termodinamika pertama sudah kita pelajari tadi, ya, bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berpindah dari satu benda ke benda lain atau berubah bentuk. Nah, kemudian itu tadi sudah selesai, ya, kita pelajari sama dengan hukum kekekalan energi. Nah, kemudian hukum kedua yaitu berhubungan dengan apakah energi itu terjadi secara spontan atau tidak spontan. Nah, tentu hubungannya dengan energi Gibbs, ya, energi bebas Gibbs dan entropi ataupun entalpi, ya. Jadi nanti kita akan perlihatkan bahwa ada hubungan antara entalpi, entropi, dan energi Gibbs, ya. Jadi mungkin saudara sudah kenal juga persamaan fundamental dari termodinamika, delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, ya. Jadi delta H itu merupakan jenis energi jika sistem tersebut terjadi pada tekanan konstan, ya. Nah, jadi dapat dilihat di hukum termodinamika ini akan mempelajari bagaimana terjadinya peningkatan entropi itu di alam semesta ini, ya. Jadi entropi itu mungkin sudah istilah biasa, ya. Jadi kalau misalnya saudara dalam kehidupan sehari-hari kalau ada temannya suka marah atau gimana, ya, dengan temannya, nah selalu disebut, itu temannya lagi entropinya tinggi, ya. Artinya apa? Ya, temannya itu lagi kacau pemikirannya, ya. Jadi entropi itu hubungannya dengan keteraturan dari suatu materi, ya. Jadi semakin teratur materi tersebut, maka entropinya semakin rendah. Tapi kalau entropinya tinggi, maka keteraturannya jadi tinggi. Ya, jadi termodinamika itu juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian
hukum termodinamika ketiga ini berhubungan dengan entropi ya, entropi dari suatu kristal sempurna atau materi yang sempurna. Nah, ini entropinya itu absolut ya, yaitu nilainya 0 derajat 0 Kelvin ya. Jadi entropi untuk materi kristal artinya dia mempunyai delta S-nya itu 0 ya. Artinya apa? Materi tersebut mempunyai keteraturan yang sangat sempurna. Nah, kemudian kita masuk pada energi Gibbs ya, atau energi bebas dari suatu reaksi kimia ya. Jadi dari tanda delta G atau perubahan energi Gibbs tadi, kita bisa memprediksikan apakah reaksi itu spontan, tidak spontan, ataupun dalam keadaan setimbang. Nah, kalau positif tentu reaksinya tidak spontan. Kalau nol dia setimbang, kalau negatif spontan ya. Jadi kalau positif itu tidak spontan, apa? Artinya reaksi kimia itu memerlukan suatu energi agar terjadi reaksi. Ya, contohnya reaksi elektrolisis ya atau proses elektrolisis. Nah, reaksi kimia itu terjadi jika diperlukan energi dalam bentuk listrik ya. Nah, jadi itu. Jadi delta G-nya pastinya positif kalau reaksi elektrolisis. Nah, kalau spontan, spontan itu tidak perlu energi, dia akan terjadi sendiri reaksi ya, sehingga dia membentuk produk. Nah, dia tidak perlu energi. Nah, kemudian kita lihat lagi ya bahwa energi bebas itu ada hubungannya juga dengan delta S ya. Jadi delta S itu juga akan ada hubungannya dengan fungsi temperatur. Nah, ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa delta G sama dengan delta H dikurang T delta S ya. Jadi entropi itu ya tentu merupakan fungsi dari temperatur ya. Jadi T selalu ada delta S ya. Nah, di sini akan mempengaruhi perubahan energi Gibbs. Nah, saudara bisa lihat di sini ya di dalam tabel bahwa jika tanda delta H negatif, delta S-nya itu positif, maka dan delta G-nya negatif, maka reaksi kimia itu terjadi spontan pada semua temperatur. Artinya tidak memerlukan energi untuk terbentuknya reaksi. Nah, kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, delta G positif, ya tentu dia tidak spontan ya pada semua temperatur. Nah, tapi kalau nilai semua delta H, delta S, delta G-nya itu negatif, spontan, tapi terjadi pada temperatur rendah ya. Tapi kalau negatif-negatif, positif, tidak spontan pada temperatur tinggi. Nah, kalau semuanya bernilai positif, tidak spontan pada temperatur rendah ya. Tapi kalau delta H, delta S-nya positif-positif, delta G-nya negatif, artinya reaksi itu akan spontan pada temperatur tinggi ya. Nah, jadi dengan melihat tanda saja kita bisa memprediksi reaksi itu terjadinya bagaimana ya, apakah spontan atau tidak spontan, apa terjadi pada temperatur tinggi atau rendah. Nah, jadi di sini adalah dasar para ilmuwan untuk mensintesis senyawa baru ya. Jadi dia bisa juga memprediksi apakah reaksi itu perlu energi atau tidak ya, atau temperaturnya tinggi atau rendah. Nah, biasanya orang-orang organik sudah menggunakan prinsip dari termodinamika ini ya, tetapi pengerjaannya ya tentu selalu digunakan di laboratorium kecuali kita menggunakan kimia komputasi ya. Jadi saudara mungkin sudah pernah dengar ya, kimia komputasi itu mempermudah kimiawan untuk salah satunya untuk mempelajari atau mensintesis senyawa baru. Nah, kemudian delta G itu juga bisa dihitung dari
percobaan ya. Jadi kalau misalnya di dalam hal ini kita mempelajari reaksi N2 nitrogen ditambah hidrogen menjadi NH3 amonia ya. Nah, berapa nilai delta G-nya? Nah, itu bisa kita cari jika entalpi atau perubahan entalpi pembentukannya diketahui ya, kemudian delta S-nya juga diketahui. Nah, kemudian pada temperatur berapa mau kita buat? Misalnya 25 derajat Celcius. Ya, kemudian terjadi pada tekanan konstan ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk menghitung delta H pembentukan itu adalah delta H produk dikurang delta H reaktan dikalikan koefisiennya. Kemudian delta S juga delta S produk dikurang reaktan dikalikan dengan koefisiennya sehingga dihitung didapatkan nilai delta H standar dari pembentukan NH3 tadi didapatkan min 92,22 ya. Jadi tandanya adalah negatif ya. Kemudian delta S-nya juga didapatkan negatif ya. Jadi delta H negatif, delta S negatif. Nah, kemudian kita hitung delta G-nya dengan menggunakan persamaan delta H dikurang T delta S sehingga didapatkan juga delta G-nya negatif. Nah, di dalam tabel tadi kita sudah bisa memprediksi bahwa kalau delta H-nya negatif, delta S-nya negatif, delta G-nya negatif, berarti reaksinya spontan pada temperatur rendah. Nah, dalam hal ini temperaturnya di bawah 25 derajat Celcius. Nah, kemudian energi bebas pembentukan standar atau delta G0 ini juga bisa dihitung ya, seperti delta G dengan delta H tadi, yaitu delta G produk dikurang reaktan dikalikan koefisiennya ya. Jadi perubahan energi bebas yang dihasilkan jika satu mol zat dibentuk dari unsur-unsurnya. Ya, nah, sehingga kita bisa menentukan delta G standar ya atau delta G0. Nah, di sini bisa dilihat ya energi Gibbs dalam keadaan standar dari beberapa substansi atau materi. Nah, misalnya diamond ya. Nah, di situ diamond itu adalah C ya kandungannya. Nah, delta G-nya positif, berarti dia spontan ya, tidak spontan ya. CaO negatif, CaCO3 CH3OH, CH3OH juga itu negatif, artinya reaksinya adalah spontan ya, tidak perlu energi. Nah, di sini nampak ya bahwa kalau diamond itu dia positif. Nah, ini juga berhubungan dengan harganya ya. Kenapa dia menjadi mahal ya? Padahal penyusunnya sama dengan grafit. Grafit lebih murah ya. Ya, tentu dilihat dari ketidakteraturan dari materi diamond tadi ya. Jadi diamond itu terjadi keteraturan di sana ya. Kalau dilihat dari nilai entropinya ya. Kalau dari delta G-nya positif ya, dia tidak spontan, perlu energi ya. Jadi untuk merubah grafit menjadi diamond itu perlu energi ya. Jadi makanya nilai dari atau harga dari diamond itu akan lebih mahal dari grafit. Nah, ini juga banyak ya contohnya ada pembentukan NaCl, H2O, kemudian HBr, AF ya negatif. Ya, artinya reaksinya spontan terjadi ya kalau kita mensintesis senyawa tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi ya bahwa efek temperatur itu terhadap delta G bisa ditentukan ya jika reaksinya itu setimbang ya. Jadi kalau dia setimbang tadi sudah dikatakan delta G-nya adalah 0 ya. Sehingga delta H menjadi T delta S atau T sama dengan delta H per delta S. Nah, kemudian T dari suatu reaksi bisa kita tentukan ya, misalnya reaksi N2 dengan H2 tadi ternyata didapatkan delta H-nya tadi negatif ya, delta S-nya juga negatif sehingga didapatkan temperatur
N2H2 menjadi NH3 itu dalam keadaan setimbang, setelah dihitung didapatkan temperaturnya adalah 190,5 derajat Celcius atau 463,7 Kelvin. Nah, sehingga kita membuat suatu reaksi kesetimbangan dari N2H2 itu kita munculkan temperaturnya ya. Jadi sebenarnya untuk menulis persamaan dalam keadaan setimbang itu idealnya harus ada temperatur ya. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa N2 tambah H2 dalam bentuk gas dalam keadaan setimbang menjadi NH3, 2NH3 gas. Dan itu harus diperlihatkan bahwa lebih kecil dari 190 derajat Celcius, nah di bawahnya lebih besar dari 190 derajat Celcius. Dan dia akan mengalami kesetimbangan jika T-nya 190,5 derajat Celcius. Nah, kemudian energi bebas Gibbs tadi juga ada hubungannya dengan tetapan kesetimbangan ya. Jadi saudara sudah tahu juga ya bahwa delta G0 itu min RT ln K ya. Seperti contoh kita tadi, kesetimbangan N2H2 menjadi NH3 itu, kita juga bisa menentukan berapa tetapan kesetimbangannya. Ya, jadi dari perhitungan didapatkan K dari N2H2 itu adalah 5,8 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada hubungan antara delta G0 dengan K ya. Jadi kalau delta G-nya semakin negatif, maka K-nya semakin positif. Nah, artinya apa? Reaksi itu akan menjadi spontan membentuk suatu produk ya, karena memang deltanya negatif ya. Ya, artinya semakin negatif maka semakin mudah terjadi reaksi itu ke produk, arah ke produk. Nah, demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya. Kemudian kita lanjut diskusi dengan menggunakan Google Classroom. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.